Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derianto Kusuma dengan NIM 24172015. Saya dari Universitas Tisipo Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam paradigma pembangunan. Yang pertama, kita memasuki paradigma pembangunan. Apakah paradigma pembangunan itu? Paradigma pembangunan adalah secara pandang atau pola pikir kita dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Setiap paradigma memiliki asumsi, teori, metode, dan solusi tertentu. Sejak dulu, pendekatan pembangunan lebih banyak bersifat teoritis dan pada praktis. Misalnya, teori ekonomi klasik seperti Adam Smith, yaitu pasar bebas, David Ricardo, yaitu keunggulan kompetitif, Karl Marx, yaitu ekonomi terpimpin, hingga Keynes, perpaduan pasar dan peran negara. Selain itu, serta pendekatan strukturalistis yang percaya bahwa perubahan sistem atau struktur adalah kunci kemajuan. Namun, seringkali pendekatan-pendekatan ini digunakan secara terpisah, bahkan saling bertentangan. Sebaliknya, pendekatan manajemen lebih mengutamakan gabungan sebagai pendekatan secara praktis dan harmonis. Menurut Peter Drucker, hanya manajemen yang mampu menciptakan nilai dan kesejahteraan ekonomi, karena manajemen mampu mengubah kelompok orang menjadi organisasi yang efektif dan kompetitif, baik di dalam maupun antar negara. Paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritis dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri oleh berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktik. Pendekatan pembangunan mulai yang diwarnai oleh pendekatan ekonomi yang sejak pemikiran klasik seperti Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dan invisible hand-nya, David Ricardo dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, disusul dengan Karl Marx dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, hingga pertumbuhan seimbang balanced growth maupun pendekatan politik korporatis yakini yang mempercayai bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi nilai-nilai maju atau biasanya mengacu kepada nilai di negara maju sendiri ataupun yang strukturalistis yakini yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang maju. Karena yang menjadi adalah struktur yang tidak benar, bukan nilai yang tidak benar, pada akhirnya merupakan akumulasi pendekatan yang saling melengkapi dan tidak perlu saling dipertentangkan. Pendekatan-pendekatan tersebut di dalam pengembangannya dalam kebijakan pembangunan cenderung bersifat kesetarian dan atau sangat menonjol salah satu dan mengabaikan yang lain. Pendekatan ini sangat khas keilmuan. Seorang ilmuwan selalu memiliki kecongkakan untuk menerapkan pendekatan yang dikuasainya, meskipun tidak bersifat komprehensif untuk mendapatkan pengakuan bahwa pemikiran seorang memang unggul. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan manajemen yang lebih bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, yaitu dengan menyusun dalam tatanan praktik dengan berusaha membuatnya untuk tidak tumpang tindih. Pendekatan manajemen lebih mampu mendekati permasalahan dan menemani solusi yang bersifat win-win. Pendekatan ekonomi dan politik biasanya bersifat zero-sum game. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Peter F. Drucker bahwa only management and management alone that can create values and thrive for economic prosperity. Alasannya dapat dipahami seperti dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang telah berubah dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat organisasi. Melalui organisasi, masyarakat mengembangkan kompetisi dan keunggulannya untuk bersaing dengan organisasi lain di dalam negara dan antar negara. Dan pada akhirnya, kompetisi antar negara bukan terjadi antar negara itu sendiri, melainkan antar organisasi di dalam negara, yaitu organisasi publik,
organisasi bisnis, dan organisasi nirlaba. Meski pada akhirnya dengan penguatan kompetisi bisnis di dalam kompetisi global mendorong organisasi bisnis sebagai ujung tombak persaingan global, hanya manajemen yang mampu kan organisasi membentuk dirinya dengan organisasi atau bukan hanya sekadar gerombolan-gerombolan orang yang kemudian mengrealisasikan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Secara ringkas, paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai pola atau model cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu, dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan maupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan sehingga tidak dapat diuji. Teori, metode, dan solusi dapat diuji. Tes kritik dikembangkan dan disempurnakan. Yang kedua, kita memasuki paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Gagasan ini muncul dari raport Brundtland 1987 dan menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan keadilan sosial. Tapi semua definisi berfokus pada bagaimana agar perekonomian dapat tetap berlanjut dalam jangka panjang, terutama untuk memberi kesempatan pada generasi yang akan datang memperoleh kehidupan yang lebih baik. World Commission on Environment and Development atau WECD sejak tahun 1987 memberikan deskripsi dari pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkenalkan oleh WCED sebagai tertuang dalam Common Future and laporan Brundtland sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak interpretasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan. Ordons dan Dunker 2010 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama, sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfer kepada manusia. Kedua, memenuhi dan optimalisasi kebutuhan pada saat ini generasi mendatang. Yang ketiga, kegigihan atas sistem yang diperlukan atau dikehendaki atau sosiopolitik atau alam dalam waktu tak terbatas. Yang keempat, integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara koheren sehingga generasi muda dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bawah faktor pembahasan lingkungan, sosial, dan teknologi. Yang keenam, hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya. Yang ketujuh, menjadi kualitas hubungan antara manusia dan alam. IUCN 1987 dalam Word mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang berbasis pada sumber daya kehidupan dan pertimbangan keuntungan maupun kerugian, jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Sementara itu, Food and Agriculture Organization 1965 melalui Komisi Perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Code for Responsible Fisheries adalah pelestarian
yang pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk menjamin berkelanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Perkembangan konservasi seperti tanah, air, tanaman, dan sumber daya mengetik tidak dapat menyebabkan degradasi lingkungan menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengembangan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak pada pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkung dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan. Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi pada 3 buah pilar, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara 3 buah pilar tersebut, pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setidaknya, ada 4 butir prinsip pembangunan berkelanjutan dari Zulkifli 2013. Prinsip-prinsip tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin berkelanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan berkelanjutan sumber daya alam, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perilaku merata terhadap setiap orang. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan kaitan antara manusia dengan alam, di mana manusia alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang, akan tetapi masa depan, untuk menjamin generasi yang mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik. Yang ketiga, kita memasuki paradigma pembangunan manusia. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kekayaan yang sederhana, tetapi hal ini sering terlupa oleh sebagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Pada tahun 1990, UNDP dalam laporannya Global Human Development Report memperkenalkan konsep pembangunan manusia, yaitu Human Development, sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pemilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah atau perluas pilihan dan sekaligus sebagai tarif yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan formatif. Kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan utilization kemampuan atau keterampilan mereka. Konsep pembangunan ini di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasnya pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan martabat.
Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga bicara tentang perluasnya kapabilitas dan individu komunitas untuk memperluas jangka pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Perspektif pembangunan manusia merupakan sebuah pemikiran radial. Dalam konsep pembangunan, perspektif ini menggantikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan per kapita yang digunakan oleh perencanaan kebijakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari sisi berdagang, investasi, dan teknologi merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal itu hanya melihat manusia sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan, bukan sebagai tujuan dari pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produktif dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Perkembangan manusia melihat secara bersama semua isu dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan ketenaga kerja, kebebasan politik, ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Sebagai yang dikutip dari laporan UNDP 1965, ada beberapa konsep penting mengenai pengembangan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Yang kedua, pembangunan dimaksudkan untuk membesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif, bukan hanya pada aspek ekonomi semata. Yang ketiga, pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia tersebut secara optimal. Yang keempat, pembangunan manusia didukung 4 pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Yang kelima, pembangunan manusia menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Menurut UNDP, dalam Human Development Report atau HDR 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari 4 dimensi yang tidak dipisahkan. Berdasarkan konsep di atas, maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada 4 unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan partisipasi penuh dalam proses pencapaian penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari. Yang kedua adalah pemerataan. Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada. Yang ketiga, kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis permodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi. Yang keempat, pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi pasti penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup banyak variabel untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia. Pengukuran pembangunan manusia pertama kali yang dikenal oleh UNDP pada tahun 1990 memperkenalkan sebuah gagasan baru,
dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan indeks pembangunan manusia atau biasa disebut IPM. Sejak itu, IPM dipubliskan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM menjelaskan bagaimana produk dalam mengakses penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP, IPM mengaku pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai alat ukur kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama, umur dan hidup kesehatan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, standar hidup yang layak. Saatnya kita memasuki yang keempat, yaitu paradigma pemberdayaan masyarakat. Paradigma pembangunan selain paradigma berkelanjutan dan pembangunan manusia, terdapat juga paradigma pembangunan yang berbasis keperdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power, yaitu kekuasaan atau keperdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan yang mampu di dalam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengungkapkan pendapat, melainkan kebebasan dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Yang kedua, mengaku sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memenuhi mereka. Pada konteks kekinian, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tingkah laku yang sangat strategis dalam meminimalisir permasalahan sosial, seperti kemiskinan. Istilah pemberdayaan sendiri berasal dari istilah empowerment yang berkembang di Eropa mulai abad pertengahan dan kemudian terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang kebelakangannya. Salah satunya, ilmuwan kesejahteraan sosial, di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun tujuan pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah tujuan awal agar secara terhadap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan sebagai seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Yves de Tissot 2026 mengatakan bahwa konsep pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, kewenangan, dan kepercayaan setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan menurut Chambers 1995, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep perkembangan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, kemudian menurut Prijuno dan Pratna 1996, pemberdayaan masyarakat adalah membantu kalian memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan bagi sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.
Menurut Sumodinat 1999, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang dipengaruhi kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan. Sementara itu, berbagai atau tindakannya sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh sebagai faktor. Menurut Watson, ada beberapa hambatan yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan atau bangunan dalam upaya pemberdayaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ialah kendala yang berasal dari kepribadian individu. Kestabilan merupakan kendorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dengan dorongan-dorongan dari luar. Oleh karena itu, proses pelatihan yang relatif singkat belum tentu bisa membuat perubahan yang permanen pada diri individu. Kebiasaan merupakan faktor internal yang dapat menghambat suatu perubahan. Setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan. Hal yang utama menghalangi tindakan yang hasilnya memuaskan ketika menghadapi situasi tertentu atau sama, cenderung menolak informasi baru, apalagi jika tindakan tersebut sudah terpola. Yang selanjutnya, seleksi ingatan atau prestasi. Menyaksikan prestasi yang dapat membantu community worker dan masyarakat dalam mengambilkan keputusan. Di sisi lain, menyaksikan ini dapat menghambat perubahan. Ketergantungan. Jika dalam kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mengalami ketergantungan terhadap orang lain, maka proses pendirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama. Superego yang terlalu kuat cenderung seorang tidak menerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu hal yang tabu. Rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan serta dorongan ini superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seorang tidak yakin dan kemampuannya, sehingga potensi yang dimiliki tidak muncul ke permukaan. Rasa tidak aman dan rekreasi. Kecenderungan ini mencari rasa aman yang diperoleh dari masa lalu. Mereka merasa perubahan yang akan terjadi justru meningkatkan kecemasan dan ketakutan. Yang selanjutnya, faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan suatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang, seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan partisipasi dari komunitas sasaran. Yang kedua, kendala yang berasal dari sistem sosial. Yang pertama, yaitu A. Kesempatan terhadap norma tertentu. Norma dapat menjadi penghambat ataupun halangan terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Yang B. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya. Perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tertentu akan sangat sulit dilakukan oleh komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial budaya yang ada. Yang ketiga, atau C, kelompok kepentingan. Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam suatu masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain. Yang D, hal yang bersifat sakral. Salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika seorang teknologi ataupun suatu program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas. Yang E,
penolakan terhadap orang luar. Dari sudut pandang fisiologis, dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal. Salah satunya adalah mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang worker harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi orang luar dalam masyarakat tersebut. Yang F, faktor penguat perubahan. Faktor penguat perubahan adalah suatu yang muncul perubahan sebelum perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud. Yang G, faktor kemungkinan masyarakat. Faktor kemungkinan perubahan adalah faktor yang mengikuti suatu perilaku dan menyediakan imbalan yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap bahayanya perilaku tersebut. Sementara menurut Owen 2004, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat efektif atau tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang bersifat prinsipil dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah para pelaku utama pemberdayaan dan seluruh unsur stakeholders harus berlaku adil, melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil. Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya ada dua hal yang antaranya akan menjadi sangat penting, yakni keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Adil distribusi adalah berlaku adil ketika mendistribusikan suatu sekalipun yang meskipun harus diutamakan. Setiap individu membutuhkan keadilan, tetapi tidak keluar dari koridor keadilan apabila ternyata berlaku lebih kepada individu atau kelompok miskin. Miskin dari aspek intelektual atau pengetahuan dan keterampilan, ekonomi atau fisik dan material, atau sadang, pangan, dan papan. Atau miskin dari aspek politik dan lain-lain. Mereka yang miskin ini sangat membutuhkan perhatian dan intervensi lebih dan tentu tidak sama bagi yang tidak miskin. Berlaku pada apabila pendistribusian informasi dalam pengamanan atau yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan lebih mendahulukan mereka yang miskin daripada yang kaya. Karena yang miskinlah yang sangat membutuhkan, terutama agar tidak kesinambungan atau tidak timbang. Demikian juga dalam pendistribusian bahwa makanan seperti bantuan beras untuk orang miskin dan subsidi-subsidi lain dari pemerintah yang selalu mengutamakan orang miskin. Dalam hal ini, keadilan berfungsi untuk menyeimbangkan stratifikasi sosial yang acap kali terlihat semakin timpang antara batas yang kaya dengan yang miskin. Keadilan prosedural adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan sekalipun yang harus diutamakan adalah orang miskin. Yang kedua, seluruh unsur stakeholders harus jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Kejujuran adalah sifat dasar manusia, namun seringkali berubah menjadi tidak jujur karena terkalahkan oleh kepentingan emosi pribadinya. Kejujuran sangat besar pengaruhnya terhadap keadilan. Keduanya merupakan sifat dasar manusia. Yang ketiga, kemampuan melakukan problem solving membutuhkan dan memasukkan inovasi, asistensi, fasilitas, promosi, dan sosial marketing. Memecahkan masalah atau problem solving adalah proses bagaimana semua pihak menerima jalan keluar yang ditawarkan. Pemecahan masalah bisa jadi dari si pemilik masalah itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat seni bagaimana proses dialog yang diberikan berlangsung ketika proses mencari jawaban dari sebuah masalah. Tenaga pemberdayaan harus terampil dan kreatif, mencari inovasi, ide dan pemikiran baru atau terobosan baru. Juga terampil melakukan asistensi dan fasilitasi, bimbingan dan dampingan. Demikian juga dalam hal promosi dan sosial marketing.
Keempat, adanya kerjasama dan koordinasi seluruh unsur stakeholders berdasarkan kementerian, kendati pun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai atribut jabatannya. Namun, dalam proses perjalanannya harus berlangsung secara kemitraan. Mengejar misi dan mencapai tujuan program adalah tugas bersama. Apabila ada persoalan, semestinya menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatasi, dan tidak benar apabila pihak pemimpinan atau pihak tertentu mengatakan itu adalah tugasmu dan kamulah yang harus bertanggung jawab. Yang kelima, partisipasi aktif dari seluruh unsur stakeholders. Partisipasi tidak hanya diukur oleh jumlah, melainkan harus juga diukur oleh beberapa banyak elemen masyarakat yang terlibat, misalnya dari latar belakang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, latar belakang usia, tua atau muda, latar belakang sosial ekonomi, kaya, menengah, dan miskin, dan lain sebagainya. Yang keenam, lingkungan dan cangkup program langsung secara terpadu. Keterpaduan ini diawali dengan ketajaman analisis dalam melihat persoalan. Keterpaduan dari sudut pandang atau tujuan mengandung dari arti bahwa tujuan pemberdayaan harus meliputi aspek intelektual, aspek sosial, ekonomi, aspek fisik, dan aspek manajerial. Tujuan harus mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Selanjutnya, dari sisi pelakunya, keterpaduan harus diartikan kepada kerja sama unsur stakeholders yang harmonis dan kondusif. Yang ketujuh, mengutamakan pengenalian dan pengembangan potensi lokal. Pengembangan potensi lokal untuk merintis kemandirian dan memperkecil terjadinya ketergantungan kepada pihak luar. Pengembangan potensi lokal yang konsisten juga mengandung maksud agar masyarakat sadar bahwa kontribusi itu jauh lebih relatif untuk tujuan rasa memiliki. Yang kedelapan, aktif melakukan mobilisasi dan meningkatkan swadaya yang mampu kepada kekuatan masyarakat sendiri atau kelompok sasaran, self-variant deployment. Kenyataannya, banyak sekali bentuk kemampuan yang bisa diswadayakan oleh masyarakat. Misalnya tenaga, ide dan pemikiran, uang dan pemilikan, atau tanah dan harta lainnya. Kesembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan kesinambungan program pembinaan konstruktif bersama oleh semua pihak sehingga dapat dipastikan bahwa antara satu bentuk pembinaan dengan bentuk yang lain akan berkontribusi positif, saling mendukung dan kesinambungan. Yang ke-10 ialah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual atau bertahap. Tahapan kegiatan sebaiknya dapat dibuat bersama masyarakat. Fasilitas dapat menggabungkan antara waktu yang tersedia bagi program dan program tersedia pada masyarakat. Tahap kegiatan tidak akan berpengaruh kepada waktu yang disediakan. Justru dengan tahapan itulah akhirnya beberapa sempit pun waktu yang disediakan akhirnya dapat dikonsumsi sebagai dibagi dengan adil. Yang ke-11 yaitu seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan. Pola ini harus dibedakan dengan pola kerja pada pembangunan fisik. Pemberdayaan adalah untuk kepentingan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pola dan cara kerja harus mampu menyentuh kepada seluruh kepentingan masyarakat atau SDM, ekonomi, dan material serta manajerial. Ke-12, komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu. Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dalam kegiatan pemberdayaan haruslah kesinambungan agar proses pemberdayaan berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan kegiatan. Kesinambungan dalam perspektif pemberdayaan adalah sejatinya kesinambungan kepada seluruh aspek kepentingan manusia atau manusia seutuhnya. Di mana, menurut Owen 2004, manusia mempunyai banyak kebutuhan
antara lain, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan, yang kedua keuangan, modal, yang ketiga fisik, pembangunan, peralatan, perlengkapan, yang keempat kesehatan, yang kelima lingkungan sosial dan alam, dan yang keenam F, wadah atau lembaga atau organisasi kebutuhan tersebut untuk menunjang pengalihan potensi dirinya. Lebih lanjut, Owen 2004 menjelaskan bahwa antara pemberdayaan dengan kesinambungan ibarat batang tombak, di mana pemberdayaan adalah batangnya dan mata tombak adalah kesinambungannya. Gerak pemberdayaan kepada seluruh aspek kebutuhan manusia adalah secara otomatis bermuara pada kesinambungan. Apabila terjadi tidak kesinambungan, maka ini berarti yang tidak benar dalam melakukan pemberdayaan.